Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Nada dengan NIM 2019 10 23 03 11 466 dari kelas DBGPC akan membahas tentang quarter life crisis. Yang pertama, apa itu quarter life crisis? Pengertian quarter life crisis. Menurut Robbins dan Milner tahun 2001, quarter life crisis merupakan perasaan yang muncul saat individu memasuki usia pertengahan 20-an tahun. Pada masa ini terdapat perasaan khawatir terhadap kehidupannya di masa depan, terkait dengan karir, relasi, serta kehidupan sosial. Quarter life crisis merupakan suatu respon terhadap ketidakstabilan yang meningkat, banyaknya menghadapi pilihan-pilihan yang ditandai adanya rasa cemas, tertekan, serta rasa tidak berdaya. Menurut Fisher tahun 2008, quarter life crisis adalah perasaan khawatir yang muncul saat menghadapi ketidakpastian kehidupan mendatang yang berhubungan dengan karir, relasi, dan kehidupan sosial. Kondisi ini biasanya terjadi saat individu sedang menyelesaikan perkuliahan. Emosi yang muncul seperti khawatir, panik, frustasi, serta merasa tidak tahu arah. Krisis ini juga dapat mengarah ke depresi dan gangguan psikis lainnya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek quarter life crisis menurut Robbins dan Milner tahun 2001. Terdapat 7 aspek. Yang pertama yaitu kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Banyaknya pilihan hidup yang ada memunculkan harapan baru pada individu mengenai masa depan sehingga terkadang menimbulkan kebingungan hingga ketakutan. Kebingungan dan ketakutan tersebut disebabkan karena adanya kekhawatiran atas kesalahan dalam pengambilan keputusan yang mungkin dapat berdampak jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu khawatir terhadap hubungan interpersonal. Individu yang mengalami quarter life crisis akan merasa tertekan saat menghadapi masalah dan merasa masalah yang dihadapi sangat berat. Perasaan tersebut mengakibatkan aktivitas individu menjadi terganggu dan tidak maksimal karena merasa bahwa permasalahan yang sedang dihadapi selalu datang dan membebaninya. Yang ketiga yaitu rasa cemas. Saat memasuki dewasa awal, individu akan memiliki banyak harapan dan impian yang ingin dicapai. Namun, terasa sulit karena dibayangi oleh perasaan khawatir dan takut tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan. Biasanya, pada masa ini, individu ingin melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin serta menghindari kegagalan. Yang keempat, yaitu perasaan tertekan. Individu akan merasa tertekan dengan masalah yang dihadapinya, serta merasa bahwa persoalan yang dihadapi setiap harinya bertambah berat. Perasaan tersebut dapat mengganggu individu dalam melakukan aktivitasnya karena merasa terbebani. Selanjutnya, yaitu yang kelima, penilaian diri yang negatif. Individu yang memiliki penilaian diri yang negatif terhadap dirinya, ia akan selalu merasa ragu dan mempertanyakan kemampuan dirinya dalam melewati berbagai tantangan yang akan dihadapi. Individu akan merasa bahwa hanya dirinya yang selalu kesulitan dan cenderung melihat dirinya lebih rendah karena belum memiliki kehidupan yang sukses seperti teman sebayanya. Yang keenam yaitu perasaan terjebak dalam situasi sulit. Individu terkadang merasa sulit dan kebingungan dalam mengambil keputusan yang akan ia pilih. Lingkungan juga dapat memberikan stimulus terhadap pola pikir dan tingkah laku individu dan dapat membawa individu pada situasi yang sulit, terutama ketika mengambil keputusan.
Yang ketujuh yaitu perasaan putus asa. Perasaan putus asa dapat diakibatkan oleh perasaan tidak puas pada hasil yang didapatkan serta kegagalan yang dialaminya, tidak tercapainya harapan dan impian yang telah direncanakan sebelumnya, serta menganggap semua yang dilakukan hanya sia-sia. Rasa putus asa biasanya akan terus terjadi ketika individu membandingkan dirinya dengan teman sebayanya yang lebih sukses dan berhasil di bidang akademis dan karir. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi quarter life crisis menurut Towles tahun 2000. Menurut Towles tahun 2000, faktor-faktor quarter life crisis dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti pengalaman pribadi, moral, kasih sayang, kemampuan intelektual, serta emosi. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti lingkungan sosial, kebutuhan sehari-hari, pendidikan, serta tradisi dan budaya. Selanjutnya yaitu metode assessment quarter life crisis. Metode assessment menggunakan kuesioner dari Google Form yang disebarkan kepada para responden. Skala quarter life crisis menggunakan skala Sumarta pada tahun 2020 yang dikembangkan berdasarkan aspek-aspek dari teori quarter life crisis dari Robbins dan Milner tahun 2001. Item dari skala ini berjumlah 28 item, 14 item favorable dan 14 item unfavorable. Pilihan jawaban sangat setuju atau SS, setuju atau S, netral atau N, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Skala ini dimodifikasi oleh Sumarta pada tahun 2020 berdasarkan aspek-aspek teori quarter life crisis dari Robbins dan Milner pada tahun 2001. Validitas skala sebesar 0,317 sampai 0,674 dan reliabilitas sebesar 0,856. Tujuan dari asesmen ini dilakukan untuk mendeteksi dini tingkat quarter life crisis pada mahasiswa. Selanjutnya yaitu subbab kedua yaitu analisis data. Yang pertama yaitu deskripsi subjek. Berdasarkan grafik deskripsi subjek di samping menunjukkan bahwa dari 37 responden yang mengisi kuesioner quarter life crisis terdapat 9 responden atau sebanyak 24% berjenis kelamin laki-laki dan 28 responden atau sebanyak 76% berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya yaitu deskripsi subjek berdasarkan usia. Berdasarkan grafik deskripsi subjek di samping menunjukkan bahwa responden yang mengisi kuesioner ini merupakan seorang mahasiswa ataupun mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan S1 yang berasal dari kota maupun perguruan tinggi yang berbeda-beda. Terdapat 16 responden atau sebanyak 43% berusia 20 tahun, 17 responden atau sebanyak 46% berusia 21 tahun, 3 responden atau sebanyak 8% berusia 22 tahun, dan 1 responden atau sebanyak 3% berusia 23 tahun. Selanjutnya yaitu deskripsi data subjek. Berdasarkan grafik deskripsi data subjek di samping menunjukkan bahwa dari 37 responden yang telah mengisi kuesioner quarter life crisis, kuesioner ini memiliki 3 kategori yang dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi.
berdasarkan dari perhitungan mean atau rata-rata dan standar deviasi yang diperoleh dari jumlah skor yang didapatkan masing-masing subjek menggunakan Microsoft Excel. Pada kategori rendah, apabila jumlah skor kurang dari 65, sedangkan pada kategori sedang, apabila jumlah skor lebih dari 65 tetapi kurang dari 81. Dan yang terakhir pada kategori tinggi, apabila jumlah skor lebih dari 81. Pada grafik di samping terdapat 5 responden atau sebanyak 14% yang masuk kategori rendah terkait kecenderungan mengalami quarter life crisis. Kategori sedang terdapat 28 responden atau sebanyak 75% dan kategori tinggi terdapat 4 responden atau sebanyak 11%. Selanjutnya yaitu deskripsi data subjek per aspek. Dalam kuesioner quarter life crisis terdapat 7 aspek. Seperti grafik di samping ini. Pada aspek 1 yaitu kebimbangan dalam mengambil keputusan, terdapat 3 responden atau 8%. Pada kategori rendah terdapat 31 responden atau 84% pada kategori sedang dan 3 responden atau 8% pada kategori tinggi. Pada aspek kedua yaitu aspek khawatir dengan hubungan interpersonal, terdapat 11 responden atau 30% pada kategori rendah, 17 responden atau 46% pada kategori sedang, dan 9 responden atau 24% pada kategori tinggi. Aspek ketiga atau aspek merasa cemas, terdapat 1 responden atau 3% pada kategori rendah, 30 responden atau 81% pada kategori sedang, dan 6 responden atau 16% pada kategori tinggi. Aspek 4 atau aspek tertekan, terdapat 2 responden atau 5% pada kategori rendah, 18 responden atau 49% pada kategori sedang, dan 17 responden atau 46% pada kategori tinggi. Untuk aspek 5 atau penilaian diri negatif, terdapat 2 responden atau 5% pada kategori rendah, 30 responden atau 81% pada kategori sedang, dan 5 responden atau 14% pada kategori tinggi. Untuk aspek ke-6 terdapat aspek ke-6 atau aspek terjebak dalam situasi sulit, terdapat 6 responden atau 16% pada kategori rendah, 25 responden atau 68% pada kategori sedang, dan 6 responden atau 16% pada kategori tinggi. Sedangkan pada aspek yang terakhir, aspek 7 yaitu atau aspek putus asa, terdapat 1 responden atau 3% pada kategori rendah, 28 responden atau 75% pada kategori sedang, dan 8 responden atau 22% pada kategori tinggi. Hasil kuesioner ini diisi sebanyak 37 responden dengan yang menjadi target responden adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi aktif yang berusia kisaran 20 hingga 23 tahun. Selanjutnya yaitu subbab ketiga, yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan menggunakan kuesioner quarter life crisis, menunjukkan bahwa mahasiswa S1 telah mengalami quarter life crisis, namun lebih banyak dalam kategori sedang, yaitu sebanyak 28 responden atau sebanyak 75%, sedangkan sisanya termasuk dalam kategori rendah yaitu 14% dan tinggi yaitu 11%. Tetapi kondisi tersebut paling banyak dialami pada usia 20 hingga 25 tahun
di mana pada usia tersebut individu mulai memasuki masa dewasa awal, di mana individu akan menghadapi banyak permasalahan dan tuntutan-tuntutan dari lingkungannya. Hal tersebut dapat terjadi ketika individu merasa belum siap memasuki peran dewasa. Selanjutnya, saran untuk subjek yaitu kita harus bersabar dengan proses diri yang ada karena proses dan pencapaian seseorang juga berbeda-beda. Subjek juga bisa melakukan hal yang membuat subjek merasa nyaman, seperti mencari hobi untuk mengurangi stres dan agar lebih bahagia. Subjek sebaiknya juga menghindari orang-orang yang memberikan dampak negatif ataupun pertemanan yang toksik. Selain itu, subjek juga berusaha untuk tidak membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, sehingga subjek harus bersyukur dengan apa yang telah dicapai dan fokus dengan tujuan serta progres yang ingin dicapai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.